Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Kita masih melanjutkan materi bab 3 tentang matriks. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah transpose matriks dan determinan matriks. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Bagian yang pertama yang akan kita bahas adalah transpose matriks. Nah, transpose matriks adalah perubahan letak elemen matriks yang semula adalah baris akan diubah menjadi kolom. Dan sebaliknya, yang semula kolom akan dirubah menjadi baris. Nah, penulisan simbol transpose di dalam matriks itu dilambangkan dengan huruf T di atas matriks, atau bisa juga dilambangkan dengan tanda aksen. Yaitu contohnya ada A transpose atau matriks A transpose itu sama dengan matriks A aksen. Misalnya di sini ada matriks A dengan ordo 2x2 dengan elemen matriksnya itu A, B, C, D. Maka jika matriks A ini kita transposkan, kita buat A transpose, ini tinggal kita ubah saja baris, kita ubah menjadi kolom. Ya, jadi ini yang AB kita ubah menjadi kolom. Kemudian CD ini juga kita ubah menjadi kolom. Nah, yang semulanya itu A, B, C, D, maka setelah kita transposkan akan menjadi A, C, B, D. Oke, misalnya ada contoh soal di sini diketahui matriks S dengan elemen matriksnya 5, 2, 4, 1, 3, dan 6. Tentukan S transpose. Nah, maka di sini matriksnya kita transposkan ya. Nah, kita lihat di sini matriks S ini kan berordo 3 dikali 2 ya, dimana ada 3 baris dan 2 kolom. Nah, jika matriks S ini kita transposkan, maka ini tinggal kita ubah saja. Yang semulanya adalah baris, kita ubah menjadi kolom. Nah, ini ya yang 5, 2, ini kan baris, kita ubah menjadi kolom. Kemudian 4, 1 kita ubah menjadi kolom. Kemudian baris 3 dan 6 kita ubah menjadi kolom juga. Nah, ini tadi yang semulanya berordo matriks S ini berordo 3 dikali 2, ini kan berubah nih menjadi ordonya itu 2 dikali 3, dimana ada 2 baris dan 3 kolom ya. Jadi inilah ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah determinan matriks. Nah, determinan matriks ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu determinan matriks berordo 2 dikali 2, dan yang kedua determinan matriks ordo 3 dikali 3. Kita akan bahas satu per satu. Oke, yang pertama yaitu determinan matriks ordo 2 dikali 2. Nah, determinan matriks itu ditulis dengan simbol, misalnya di sini ada matriks A, itu maka simbolnya yang akan kita tulis adalah det A, atau bisa juga A diberi kurung tegak seperti ini. Nah, misalnya di sini ada matriks A dengan elemen matriksnya A, B, C, D, maka determinan A-nya itu elemen matriksnya ini kita ubah menjadi, kita beri tanda kurung tegak, kemudian diagonal utamanya itu kita kalikan ya. Jadi ini tinggal kita kali silang, yaitu yang pertama AD ini kita kalikan, kita beri tanda kurang. Kenapa? Karena ada kurung tegak. Nah, kurung tegak ini tandanya harus dikurangkan ya. Jadi elemen matriksnya itu tinggal kita kali silang. Jadi AD atau A dikali D kemudian dikurang dengan B dikali C ya. Jadi itulah determinan. Cara mencari determinan itu tinggal kita kali silang pada elemen matriksnya kemudian dikurangkan. Nah, misalkan di sini ada contoh soal, diketahui matriks P dengan elemen matriksnya itu 3, 1, min 5, dan min 2, maka tentukan determinan matriks P.
Nah, langsung aja kita jawab ya. Jadi penyelesaiannya, ini matriks P tadi, jika kita determinankan, maka ini tinggal kita kali silang saja elemen matriksnya ya. Kita kali silang kemudian kita kurangkan. Jadi yang pertama itu 3 dikali min 2 dikurang 1 dikali min 5 ya. Sama dengan, nah ini tinggal kita kurang, jadi 3 dikali min 2 itu hasilnya min 6. Kemudian min 1 dikali min 5 itu hasilnya plus 5. Jadi min 6 ditambah 5 itu sama dengan min 1. Jadi begitu ya. Jadi caranya kalau determinan matriks ordo 2 kali 2 itu tinggal kita kali silang saja. Kemudian kita kurangkan, maka akan dapatlah hasilnya. Paham ya? Oke, yang kedua yaitu determinan matriks ordo 3 dikali 3. Nah, kalau ordonya 3 dikali 3, maka matriksnya itu pasti selalu berordo 3 dikali 3. Jadi misalkan di sini, jika A dengan elemen matriksnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, ya ini 3 baris, ada 3 kolom ya, maka determinan matriks A itu dapat ditentukan dengan cara metode Sarus ya. Nah, di sini matriks A kita determinankan ya, maka ini elemen matriksnya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini kita tambahkan 2 elemen yang ada pada kolom pertama dan kolom kedua ya. Kita tambahkan di belakang kurungnya ya. Kita tambahkan 2 kolom yang ada pada kolom pertama dan kolom kedua pada matriks tersebut. Jadi yang ini, yang A, B, D, E, G, H. Nah, ini kita tambahkan di sampingnya. Nah, setelah kita tambahkan dengan 2 kolom pertama, nah ini kita kali diagonal utama yang mengarah ke kanan ya, yaitu A kali E dikali I. Nah, diagonal utama yang mengarah ke kanan ini selalu bernilai positif ya, jadi kita tambahkan. Jadi A dikali E dikali I ditambah, kemudian B dikali F dikali G ditambah E dikali D dikali H. Nah, ini kita kurang. Nah, setelah itu kita cari diagonal utama yang mengarah ke kiri. Nah, diagonal utama yang mengarah ke kiri ini selalu bernilai negatif, maka harus kita kurangkan ya. Jadi pertama ini C dikali E dikali G dikurang A dikali F dikali H dikurang B dikali D dikali I. Nah, maka nanti akan dapatlah hasilnya. Jadi gitu ya. Jadi metode Sarus itu kalian tambahkan dulu elemen matriksnya dengan 2 kolom pertama ya. Setelah kalian tambahkan, kalian kalikan diagonal utama yang mengarah ke kanan dengan bernilai positif, kemudian kalian kurangkan dengan diagonal utama yang mengarah ke kiri ya. Setelah itu nanti akan didapat hasilnya. Oke, misalnya di sini ada contoh soal, tentukan determinan matriks M ya, dengan elemen matriksnya itu ada 1, 2, min 1, 3, 8, 2, 1, 0 dan min 1. Nah, ini tinggal kita jawab ya. Jadi kita tinggal cari determinan dari matriks M ya. Ini kita buat kurung terbuka, kita ubah menjadi kurung terbuka ya. Selanjutnya ini tinggal kita tambahkan dengan 2 kolom pertama, yaitu 1, 3, 1 dan 2, 8, 0 ya. Setelah kita tambahkan dengan 2 kolom pertama, ini tinggal kita kalikan diagonal utamanya ya. Kita kali diagonal utamanya yang mengarah ke kanan terlebih dahulu, yang bernilai positif
ya, yaitu 1 dikali 8 dikali min 1. Kemudian ditambah 2 dikali 2 dikali 1. Kemudian ditambah min 1 dikali 3 dikali 0, ya. Kemudian ini kita kurangkan. Setelah itu kita cari, kita kalikan diagonal utama yang mengarah ke kiri, ya. Ini bernilai negatif, yaitu min 1 dikali 8 dikali 1. Kemudian dikurang 1 dikali 2 dikali 0. Kemudian dikurang 2 dikali 3 dikali min 1. Nah, ini tinggal kita cari hasilnya. Jadi 1 dikali 8 dikali min 1. Hasilnya itu min 8. Ditambah 2 dikali 2 4 dikali 1 4, ya. Ditambah min 1 dikali 3 hasilnya min 3. Min 3 dikali 0 hasilnya min 0. Nah, ini kita kurang. Kemudian min 1 dikali 8 dikali 1 hasilnya min 8. Kemudian dikurang 1 dikali 2 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian dikurang min 2 dikali 3 dikali min 1 hasilnya min 6. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Min 8 ditambah 4 ditambah min 0 hasilnya min 4. Ditambah min 8 dikurang 0 dikurang min 6 hasilnya 14. Jadi min 4 ditambah 14 hasilnya 10. Gitu ya. Jadi itulah hasil dari determinan matriks M. Nah, itulah ya cara penghitungan determinan matriks dengan ordo 3 dikali 3. Yang penting itu kalian teliti saja, ya. Kalian teliti, insya Allah pasti kalian bisa. Nah, Ibu rasa ini kalian bisa pahami. Kalau memang misalnya kalian belum bisa pahami, kalian bisa langsung tanyakan langsung ke Ibu di sekolah, ya. Nah, selanjutnya ini untuk kalian latihan di rumah, Ibu kasih tugas, ya. Nah, soal latihan ini bisa kalian kerjakan di buku latihan kalian. Ya, di sini ada 3 soal, silakan kerjakan. Kemudian kalau selesai, boleh langsung dikumpulkan. Ya, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.